walking alone. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Saripudin MID dan Bapak Krisnatama Tangguh Prasetyo SSMLI selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Jadi adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fonologi. Jadi saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk huruf vokal dan konsonan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan juga dapat menambah ilmu baru tentang fonologi. Baik, yang pertama saya akan memaparkan terlebih dahulu huruf vokal. Jadi huruf vokal ini kan ada 5, yaitu vokal A, I, U, E, dan O. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu terkait jenis huruf-huruf vokal. Baik, yang pertama ada huruf A. A itu adalah huruf vokal yang posisinya rendah bawah depan. Jadi huruf vokal A itu posisi lidahnya sangat rendah dan tidak dimaju ke depan. Untuk posisi bibir, dia terbuka lebar dan tidak dibulatkan. Contohnya ada dalam kata ada, apa, makan, kaca, dan tanah. Seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya yang kedua adalah vokal I. Jadi vokal ini terbagi jadi 2, yaitu vokal I tinggi atas depan dan juga vokal I tinggi bawah depan. Perbedaannya, kalau vokal I tinggi atas depan, posisi lidahnya dia sangat tinggi dan juga maju ke depan, hampir menyentuh langit-langit keras. Untuk posisi bibir, dia direntangkan tapi tidak dibulatkan. Kalau vokal I tinggi bawah depan, posisi lidahnya dia tinggi tapi tidak setinggi posisi vokal I maksudnya vokal I tinggi atas depan. Nah, dan juga posisi lidahnya agak maju ke depan. Dan untuk posisi bibir itu sedikit saja direntangkan tapi tetap tidak dibulatkan. Kalau contoh huruf vokal I tinggi atas depan ada di huruf ibu, kita, lari. Kalau huruf I vokal yang tinggi bawah depan itu ada di dalam kata pinggir, kerikil, kelingking, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yang ketiga ada vokal huruf U. Jadi vokal U ini dibagi jadi 2 juga, ada vokal U tinggi atas belakang dan vokal U tinggi bawah belakang. Jadi vokal U tinggi atas belakang itu posisi lidah ditarik ke belakang dan sangat tinggi. Untuk posisi bibir dibulatkan rapat. Contoh katanya ada dalam kata buku, seperti itu. Kemudian untuk vokal U tinggi bawah belakang itu posisi lidahnya agak tinggi tapi tidak setinggi vokal U tinggi atas belakang dan juga tetap ditarik ke belakang. Untuk posisi lidah itu tetap seperti tadi yang saya jelaskan, ditarik ke belakang dan agak tinggi. Untuk bibir dia lebih dibulatkan tapi tidak sebulat yang huruf U tinggi atas belakang, seperti itu. Dan contoh hurufnya ada dalam kata urus dan penuh, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yang keempat ada vokal huruf E. Vokal E ini terbagi 3. Yang pertama vokal E madya atas depan, yang kedua vokal E madya bawah depan, dan yang terakhir vokal E madya tengah. Untuk vokal E madya atas depan itu posisi lidahnya menengah ke atas dan maju ke depan. Untuk posisi bibir sedikit direntangkan dan tidak dibulatkan. Contoh hurufnya ada dalam kata ekor dan eja. Yang kedua vokal E madya bawah depan, posisi lidahnya itu di tengah, agak ke depan tapi agak ke bawah sedikit, dan posisi bibir sedikit dibuka
tapi tetap tidak dibulatkan. Dan juga ada dalam kata seperti nenek dan leher. Dan yang ketiga ada vokal E madya tengah. Jadi posisi lidah itu pas di tengah, tidak rendah, tidak tinggi, tidak ke depan, dan tidak ke belakang. Dan juga posisi bibir netral, tidak direntangkan dan juga tidak dibuka seperti itu. Untuk hurufnya ada dalam kata emas dan elang seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, ada vokal O. Vokal O terbagi menjadi dua, yaitu vokal O madya bawah belakang dan madya atas belakang. Untuk vokal O madya bawah belakang itu posisi lidah menengah ke bawah dan ditarik ke belakang. Dan untuk posisi bibir sedikit dibulatkan, ada dalam kata otot. Kemudian untuk vokal O madya atas belakang itu posisi lidahnya menengah ke atas dan tarik ke belakang. Kemudian posisi bibir dibulatkan rapat. Contohnya ada dalam kata kado, bodoh, seperti itu. Jadi untuk huruf vokal tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita ke bagian konsonan. Baik, di sini saya akan memaparkan bagian konsonan. Nah, untuk di konsonan ini saya akan memaparkan 5 bagian mulut, yaitu tempat kita berbicara. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan bagian mulut bilabial. Jadi bilabial ini adalah bagian bibir atas dan bibir bawah. Sesuai namanya, bi itu 2 dan labial itu bibir. Kemudian untuk saluran keluar masuk udaranya itu melalui udara dari paru-paru yang ditahan oleh pertemuan dua bibir, kemudian mengeluarkan udara melalui tekanan udara tertentu. Contohnya yang pertama dalam huruf P. Jadi dalam huruf P itu dia bibirnya tertutup rapat dan dia akan mengeluarkan udara tanpa suara. Contohnya dalam kata padi. Yang kedua ada dalam huruf B. Jadi dalam huruf B itu bibir tertutup tapi dia menghasilkan getaran di area pita suara. Contohnya ada dalam kata buku. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada dalam huruf em. Jadi dalam huruf em ini, vokal em, dia itu bibir tertutup tapi udara keluar lewat hidung, yang biasa disebut bunyi nasal. Contohnya ada dalam kata mata, seperti itu. Baik, yang kedua, saya akan memaparkan bagian labiodental. Seperti namanya, labio itu bibir dan dental itu gigi. Jadi labiodental adalah bagian bibir bawah ketemu gigi atas. Jadi bunyi itu dihasilkan dari kedua tempat itu. Untuk arah masuk udaranya itu gigi atas menempel ke bibir bawah. Kemudian nanti udaranya dihasilkan dari sana dan menghasilkan gesekan halus. Contoh hurufnya, yang pertama ada dalam huruf F, vokal F. Jadi vokal F itu kan dihasilkan dari gigi atas nempel ke bibir bawah dan dia menghembuskan udara tanpa ada suara. Kemudian yang kedua itu dalam vokal V. Nah, dalam vokal itu caranya sama, dihasilkan dari gigi atas yang ditaruh ke bibir bawah, tapi dia disertai getaran pita suara, seperti itu. Baik, bagian yang ketiga adalah bagian apicoalveolar. Sesuai namanya, bagian apicoalveolar ini adalah bagian ujung lidah ketemu gusi. Jadi udaranya, arah keluar masuknya itu melalui udara yang diarahkan melalui antara ujung lidah dan gusi atas. Kemudian bisa dihasilkan dengan cara ditutup penuh atau sebagian. Contohnya yang pertama ada dalam vokal T. Dalam vokal T itu udara dihasilkan atau ditutup melalui gusi atas dan dihembuskan tanpa suara. Contohnya ada dalam kata tangan. Yang kedua vokal D. Vokal D itu caranya sama, udara ditutup melalui gusi
tapi dia dihembuskan dengan cara bersuara. Contohnya ada dalam kata dadu. Dan yang ketiga ada vokal es. Yang ketiga vokal es. Jadi vokal es itu ada pada kata sapu, dan caranya itu dia dibiarkan udara lewat ujung lidah, kemudian nanti setelah udaranya itu dibiarkan lewat akan menghasilkan gesekan. Makanya pada dalam kata sapu itu bisa terjadi seperti itu dalam vokal s, seperti itu. Baik, yang keempat ada bagian medio palatal. Sesuai namanya, medio itu tengah lidah dan palatal langit-langit keras. Untuk arah udara keluar masuknya itu melalui bunyi yang dihasilkan melalui celah antara tengah lidah dan langit-langit keras, kemudian menghasilkan bunyi mendekati vokal atau geseran. Contohnya ada dalam vokalnya. Dalam vokalnya itu bagian tengah lidah dinaikkan ke langit-langit keras, tapi udaranya diarahkan keluar melalui hidung. Bisa dalam kata nyata. Dan yang kedua itu dalam vokal c. Dalam vokal c itu bisa terdapat pada kata cari. Untuk caranya sama, yaitu bagian tengah lidah dinaikkan ke langit-langit keras, tapi dia menghasilkan letupan udara yang tidak bersuara, seperti itu. Baik, yang terakhir, yang kelima adalah bagian dorsovelar. Bagian dorsovelar itu bagian punggung lidah ketemu langit-langit lunak. Kemudian untuk arah keluar masuknya udara itu melalui udara yang tertahan oleh punggung lidah yang menutupi langit-langit lunak, kemudian dilepaskan. Contohnya yang pertama ada pada vokal G. Pada vokal G itu bagian punggung lidah itu ditekan ke langit-langit lunak, tapi dia menghasilkan getaran pita suara. Kemudian yang kedua itu ada pada kata eng, vokal eng ya. Pada vokal eng itu bagian udara keluar melalui hidung waktu bagian punggung lidah itu menyentuh langit-langit lunak. Contohnya kalau eng itu terdapat pada kata ngomong, dan kalau yang tadi bagian vokal G itu dapat terjadi pada kata gigi, seperti itu. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulannya dari apa yang telah saya bahas. Jadi kesimpulannya, vokal dan konsonan itu dibedakan berdasarkan posisi dan peran organ artikulasi pada saat menghasilkan suara. Vokal berfungsi untuk menentukan bunyi inti suku kata, dan konsonan berfungsi untuk memberi bentuk dan batas antar bunyi, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dalam video ini. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.